Ya, selamat pagi, selamat siang pemirsa. Hari ini hari Rabu 16 April 2025. Ya. Kali ini kita bakal ngobrolin apa aja dan mungkin kita coba debutkan Chatterbox edisi siang ya. Chatterbox edisi siang itu mobil mundur gak lihat kanan kiri ada orang di belakang apa enggak ya. Teman-teman tadi kan alhamdulillah ya bisa lihat muka saya lagi. Setelah sebelumnya saya off muka dulu karena masih pemulihan. Ya, jadi kemarin saya sakit teman-teman. Jadi dari saya pulang dari Palembang bis mudik tanggal 4. Terus saya baru sakitnya itu habis pijetin ayah sambung saya, habis pijetin ayah tiri saya. Kan malamnya kan tanggal 4 sampai beliau kan ke dokter malamnya. Nah, lusa setelah itu saya tumbang, saya jatuh sakit. Sakitnya itu parah banget cuy. Ya, ya demam ada, kepala yang sarah tuh pecah ininya, bersin, pilek, batuk, flu, merembet ke kepala jadi kayak pusing banget, sakit kepala saya kayak ditonjok. Wah, itu saya waktu itu pulang maghrib langsung ke rumah, nggak lanjut isya. Itu saya sholatnya duduk setelahnya karena nggak kuat berdiri. Itu kalau kemarin masih agak relapse ya, habis dari kajian di Masjid Al Hijrah masih agak relapse. Tapi ini alhamdulillah udah agak mendingan, jadi udah bisa kuat lagi, bisa seger lagi, dan alhamdulillah sisa kemarin dari batuk pilek yang seminggu lebih itu udah hilang semua, alhamdulillah. Nah teman-teman mungkin nanya ya, tapi sebenarnya saya udah pernah cerita ya, nggak tertarik gitu pengen punya rumah di luar Jakarta. Ya pengen sih gitu loh, pengen gitu. Tapi waktu saya sakit kan saya pernah cerita tuh. Waktu sakit saya pernah cerita tuh kan ya, bahwa saya pengen punya rumah di Palembang. Rumah di Palembang yang alasannya gini, tiap lebaran kita pasti kan pulang ke Palembang, ya kan? Kita kan pasti pulang ke Palembang dan rame rumahnya rame. Rumah kita di Palembang itu, rumah kakek nenek atau yai nenek saya di Palembang tuh kan ya hitungannya sih untuk ukuran daerah sana besar lah ya. Buat yang belum tahu, saya kasih tahu, saya spill di mana. Di Palembang kota, di kilometer 5, di dekat Pasar Palimo, Jalan Letnan Murad, Talang Ratu. Itu jalan lintas teman-teman, di dekat jalan lintas, depan masjid rumahnya, depannya masjid. Cari aja Masjid As-Saadah Talang Ratu KM 5. Nah, rumah kami depannya, depan menaranya lebih tepatnya. Nah, gitu, di seberang menaranya persis. Nah, jadi hitungannya sih untuk ukuran itu sih gede lah ya, besar gitu. Walaupun cuma ada 4 kamar ya, walaupun cuma ada total 4 kamar, 3 di bawah, 1 di atas gitu. Iya 3 di bawah, 1 di atas, jadi 4 kan, 4 kamar. Nah, yang berikutnya rame. Kita kan berenam bersaudara ini kan
ibaratnya itu kan berberapa lah gitu kan, ber-19. Nah kalau 19-19-nya pulang semua, mah ini nggak muat gitu loh, nggak muat kan. Kayak saya pikir daripada ngebooking hotel keluar duit ya kan, dengan aja beli rumah sekalian dah gitu. Nanti cari orang yang ngejagain gitu, yang ngurusin, tapi jangan juga disalahgunain buat di apa-apa, yang orang asli sana aja lah gitu. Saya lagi nyari nih rumah, lagi nyari nih orang asli sana, tapi asli sana, asli Palembang kota ya. Jadi biar lebarannya di situ aja. Gitu. Jadi pas ketika saya pulang, saya ke Palembang, adalah gitu. Nggak jauh incaran saya dari rumah yai nenek saya, nggak jauh. Saya ngincarnya tuh di atasnya Palimo, di namanya Lorong Peristiwa. Lorong tuh kan gang ya. Lorong Peristiwa dekatnya Masjid Nurul Iman. Nah, yang seberangannya Masjid As-Saadah di atasnya. Itu juga masih masuk KM 5 teman-teman. Walaupun ada orang yang mengatakan itu KM 5,5 atau KM 6,5. Belum KM 6,5. Dia masih KM 5, kilometer 5. Nah di atasnya Masjid As-Saadah itu lokasinya. Masjid Nurul Iman itu kelihatan kok kalau dari rumah kami di Palimo itu kelihatan masjidnya. Dan kenceng ininya, speakernya. Kalau azan, kalau sholat, kalau ceramah kenceng, kedengeran sampai sini. Dan itu masjid NU kebetulan. Kebetulan itu masjid NU. Cocok buat saya. Sementara Masjid As-Saadah Tawang Ratu KM 5 itu masjid Muhammadiyah. Jadi kurang begitu cocok di saya. Nah, bedanya di mana? Kalau Jumat. Kalau Jumatan azannya dia cuma sekali. Kalau Masjid NU 2 kali, sama kayak Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Terus kalau di NU subuhnya sering pakai kunut, Muhammadiyah tidak. Ya. Kalau taraweh Masjid Muhammadiyah itu umumnya 4 taraweh witir Ramadan umumnya 4-4-3 kalau 11. Kalau NU 2 kali 4 tambah 3. Walaupun kalau yang 20 2 kali 10 tambah 2 plus 1. Tuh. Agak lebih lama dikit lah. Sama kalau zikir dan doa habis sholat, kalau Masjid Muhammadiyah itu sendiri-sendiri. Kalau Masjid NU rame-rame, berjamaah 5 waktu zikir sama doa habis sholatnya. Nah jadi itu yang membuat saya tertarik pindah ke sana, tertarik untuk beli rumah di daerah sana gitu. Iya, deket sih. Kalau di daerah dulu tante saya, adik ya mama yang paling kecil punya rumah di Poligon, waduh itu lumayan. Dari Palimo ke Poligon itu lumayan. Poligon itu nggak jauh dari jembatan Musi 2. Jadi kalau kepengen langsung ke gerbang tol Keramasan, itu lebih dekat memang di Poligon rumahnya. Cuman nyari rumah di Poligon yang dekat dengan Masjid Al Munawwaroh ya kalau nggak salah ya namanya, susah teman-teman. Nyari rumah dekat masjid di Poligon itu susah. Ada paling rumah dekat masjid di daerah rumahnya wak saya, kakak mama yang nomor 2 yang cewek, di Putri Kembang Dadar. Ada tuh kemarin pas baru saya ke sana, dijual rumahnya di Putri Kembang Dadar. Cuman ya itu aksesnya ya itulah ya. Tapi kalau Putri Kembang Dadar itu kan daerah perumahan lah ya, bukan daerah jalan lintas yang sibuk lah gitu. Kayak gini lah Putri Kembang Dadar tuh kayak gini nih kalau di Jakarta itu. Kalau Poligon tuh dia kayak perumahan di Jakarta Barat. Kalau di sini Poligon tuh kayak perumahan di Jakarta Barat, kayak di daerah Kalideres, daerah Kembangan. Nah itu Poligon tuh kayak gitu.
ininya, rumah-rumahnya tuh kayak itulah, kayak perumahan di daerah Jakarta Barat sama di Jakarta Utara gitu. Daerah Kalideres, meskipun lebih comparable di Jakarta Barat ya. Kayak Kembangan, Kalideres, Mauya, itu. Poliganda itu. Ya. Cuma jauh dari Palimo, jauh. Kalau Palimo tuh yang deket itu Lorong Peristiwa, terus yang Perumnas yang ada di atas itu, yang masjidnya Masjid Jamik itu. Terus dekatnya lagi apa? Wai Hitam. Tuh rumah kerabatnya mama juga tuh. Rumah Wai Hitam. Komplek perumahan Wai Hitam. Nah, itu daerah perumahan juga tuh. Wai Hitam tuh dekat dengan Geria Agung. Cuma saya nggak tertarik daerah situ. Males. Nggak tertarik daerah situ. Wai Hitam. Jalannya sempit, nanjak turun. Dia comparable sama tempatnya temen di Cinere sana tuh, Cinere Depok. Nah, comparable dengan itu. Jalannya nanjak turun. Jadi nggak tertarik saya kalau kayak gitu. Jadi mendingan yang ini aja deh. Ya memang kalau dari Lorong Peristiwa kalau bawa mobil ke Palimo memang muter di rumah sakit, di U-turn rumah sakit itu. Muter di U-turn rumah sakit, muter lagi di dekatnya Kodam Sriwijaya, Kodam Dempo itu. Ya, baru sampai. Ya, tapi nggak ribet lah daripada Wai Hitam, rumahnya naik turun, nanjak jalannya. Nyari yang dekat masjid susah. Jadi nggak usah lah gitu. Dengan yang lain aja. Itu teman-teman ya. Soal di Palembang nggak ada apartemen. Iya, kalau ada apartemen saya carinya tuh yang dekat dengan Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo atau Masjid Agung Palembang. Kalau ada. Kalau hotel banyak ya. Hotel itu yang yang dekatnya Palembang Icon itu seberangannya dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang masih dekat. Itu kan saya pernah ceritakan, saya pengen punya rumah di Palembang, kan saya pernah cerita kan. Nah, kalau selain di Palembang di mana lagi? Di beberapa tempat lah. Saya di Aceh, di dekat sini. Dekat sini kalau ke Bogor, saya beli rumah di Bogor, ke Palembangnya jauh. Ini aja dari sini, dari ujung selatannya Jakarta yang berbatasan dengan Tangerang Selatan, Banten ini aja ke Palembang aja udah jaraknya udah 500 km lebih. 525 km. Gimana kalau dari Bogor? Gimana kalau dari Sentul, dari Bogor kota? Ya kan? Dari puncak, dari Cipanas gak usah ditanya, jauh. Lebih dari 600 km mungkin. Jauh banget. Itu baru ke Palembang loh. Gimana kalau ke Aceh? Nah, itu. Dari sini ke Aceh aja mungkin udah berapa hari ya? Udah 3 hari 3 malam perjalanan. Ya kan? 3 hari 3 malam. Kalau udah termasuk dengan penyeberangannya. Kenapa 3 hari 3 malam? Karena jalan tolnya belum nyambung. Mungkin kalau jalan tolnya udah nyambung semua dari Bakauheni sampai ke Banda Aceh situ enak. Udah tinggal lurus gitu aja jalan tol. Tapi kan nggak mungkin nggak berhenti kan? Nggak mungkin kan nggak keluar dulu nginep kan? Nggak mungkin banget. Karena jalan tol Trans Sumatera tuh memang agak lain. Beda dengan tol Trans Jawa yang mulus kayak kulitnya cewek Jepang. Itu. Kalau tol Trans Sumatera kan ada yang mulus, ada yang gelombangan.
Ini yang baru dibikin lagi tol itu tol arah ke si Cincin, masuk ke perbatasan dengan Jambi. Tol Betung sampai Jambi itu. Kalau dari Bakauheni ke Palembangnya udah full kesambung, tinggal dari Palembang ke Betung ke Jambinya belum. Jadi kalau ini buat informasi ya, tol Trans Sumatera itu ada 2 koridor. Koridor utama tuh yang lurus dari Bakauheni sampai ke Banda Aceh. Ini yang di era Presiden Jokowi sebenarnya mau diselesaikan. Cuma karena terkendala pembebasan lahan, terkendala ini dan itu, jadinya nggak kelar. Belum lagi nanti ada koridor tambahan. Koridor tambahan tuh yang kanan kiri. Ada yang ke Bengkulu dari tol Palembang Indralaya. Ada yang ke Padang dari Pekanbaru. Ada yang ke Pangkal Pinang malah. Ada yang ya kanan kiri itu kan ini dibikin. Ada dari Palembang ke Pelabuhan Tanjung Api-Api nanti pakai jalan tol dan seterusnya gitu teman-teman. Jadi masih bahkan nggak memungkinkan, bahkan enak nanti ketika jalan tol nanti menghubungkan Medan sama Banda Aceh itu, wah perusahaan bus akan lebih kompetitif lagi mainin di jalur seksi itu. Medan Banda Aceh dari yang biasanya 10 jam, bahkan kalau paling cepat 8 jam, mungkin bisa lebih ringkes lagi karena kan jalan tol gereng gitu. Itu jadi makanya saya bilang ada punya niat pengen punya rumah di luar Jakarta, ada gitu loh. Tapi kan karena saya aktivitas hari-hari masih di Jakarta dan saya juga boleh dibilang nggak bisa lepas dari namanya Jakarta tempat saya dilahirkan dan dibesarkan, jadi kayaknya bakal tetap akan lebih sering di Jakarta dibandingkan di luar Jakarta. Sip, terima kasih teman-teman telah menonton.